Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan pensiunan dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini, channel tempat kita berbagi informasi penting dan terbaru yang tentunya selalu dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu ASN dan pensiunan dimanapun berada. Sebelum kami melanjutkan membagikan sebuah informasi terbaru ini kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan, pertama-tama kami menyapa Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Jadi di video kita kali ini Bapak Ibu, adapun informasi atau kabar terbaru yang akan kami sajikan untuk Bapak Ibu pensiunan, baik itu pensiunan PNS, TNI Polri dan juga janda duda pensiun, terkait dengan utang bank yang kembali direstrukturisasi, dan ini berlaku khusus Bapak Ibu pensiunan lama. Dan dalam restrukturisasi ini nanti Bapak Ibu, di mana ini akan direalisasikan jauh lebih ringan, dan tentu saja informasi ini nanti menjadi salah satu rujukan utama kita bagaimana kemudian realisasi dan informasi yang berhubungan dengan utang bank yang akan direstrukturisasi ini oleh pemerintah. Nah, untuk penjelasan selengkapnya Bapak Ibu, silakan ditonton video ini sampai akhir agar Bapak Ibu tidak gagal paham dan tentunya salah paham. Dan bagi Bapak Ibu yang baru bergabung di channel ini, silakan support terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru yang kami salurkan melalui channel ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita bedah informasinya. Dan di sini kami telah menampilkan sebuah artikel terbaru yang akan memperjelas kepada kita semuanya perihal informasi soal utang bank yang kembali direstrukturisasi oleh pemerintah, di mana dalam informasi yang kami dapatkan, di mana pemotongan daripada utang bank Bapak Ibu pensiunan ini jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dan ini berlaku khusus pensiunan lama berdasarkan artikel yang kami temukan. Dan artikel ini resmi dipublikasikan pada tanggal 7 Juli 2026 dengan judul Khusus Pensiunan Lama, Resmi Utang Bank Kembali Direstrukturisasi, Potongan Jauh Lebih Ringan. Adapun penjelasannya Bapak Ibu, mari kita simak secara seksama. Restrukturisasi utang bank bagi pensiunan kembali menjadi perhatian pensiunan. Banyak pensiunan, khususnya pensiunan lama yang masih memiliki pinjaman di bank penyalur manfaat pensiun, mulai mempertanyakan realisasi program potongan cicilan menjadi lebih ringan. Jadi kalau kita perhatikan pada poin pertama ini Bapak Ibu, di mana baru-baru ini banyak para pensiunan, khususnya pensiunan lama, yang masih memiliki dana pinjaman di bank penyalur manfaat pensiun, yang kini mempertanyakan perihal informasi daripada realisasi program restrukturisasi atau pemotongan cicilan yang jauh lebih ringan dari sebelumnya. Dan tentu saja ini informasi menarik, dan untuk itu kami mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memperhatikan informasi ini, karena ini juga berkaitan dengan penghasilan atau pendapatan masing-masing Bapak Ibu pensiunan setiap bulannya. Selanjutnya, informasi ini ramai diperbincangkan di berbagai media sosial, sehingga memunculkan harapan baru bagi para penerima pensiun yang selama ini merasa terbebani oleh besarnya angsuran utang yang dibayar pensiunan setiap pencairan gaji bulanan. Jadi tak heran dan sudah hal yang wajar Bapak Ibu ya, ketika pemotongan utang bank ini banyak dibicarakan dan menuai harapan baru bagi para pensiunan, karena selama ini dari penghasilan yang didapatkan oleh para pensiunan ini selalu terpotong dari gaji bulanan yang dicairkan oleh pemerintah melalui PT Taspen. Jadi sesuatu hal yang wajar ketika para pensiunan ini berharap supaya ada restrukturisasi ulang atau pemotongan cicilan utang bank ini, sehingga dana yang diterima oleh para pensiunan setiap bulannya tidak terpotong lebih besar. Jadi itu kira-kira poinnya Bapak Ibu. Berikutnya, berdasarkan informasi yang beredar, restrukturisasi yang dimaksud bukanlah penghapusan utang, melainkan penyesuaian skema pembayaran kredit. Bentuknya dapat berupa perpanjangan tenor pinjaman, penurunan suku bunga, penghapusan denda tertentu, atau penyesuaian besaran cicilan. Jadi di sini juga perlu digarisbawahi Bapak Ibu terkait dengan informasi atau realisasi daripada program restrukturisasi ini, bahwa program
daripada restrukturisasi ini bukanlah bagian dari penghapusan utang bagi Bapak Ibu pensiunan sebagai informasi yang beredar di media sosial saat ini. Tetapi restrukturisasi ini Bapak Ibu bagian dari penyesuaian skema daripada pembayaran kredit yang di dalamnya terdapat beberapa hal seperti perpanjangan tenor pinjaman, yang kedua adalah penurunan suku bunga, yang ketiga adalah penghapusan denda tertentu atau penyesuaian daripada besar cicilan masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Sementara adapun yang menjadi alasan pemerintah kenapa kemudian program daripada restrukturisasi ini diluncurkan, di mana dalam penjelasannya, langkah restrukturisasi utang pensiunan menjadi bentuk nyata perhatian negara terhadap kesejahteraan para purna tugas yang masih dibebani utang dari masa aktif kerja, sehingga berdampak menurunkan sumber ekonomi yang menjadi pokok penghasilan mereka. Jadi salah satu alasan dasar pemerintah melakukan atau merealisasikan restrukturisasi utang ini Bapak Ibu sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan kesejahteraan ekonomi bagi para purna tugas atau Bapak Ibu pensiunan yang selama ini terbebani oleh utang dari masa aktif kerja sebagai aparatur sipil negara. Sehingga dari utang tersebut tentu saja berdampak terhadap sumber ekonomi yang menjadi pokok penghasilan per bulan masing-masing Bapak Ibu pensiunan. Selanjutnya, langkah yang diambil pemerintah ini sangat strategis dalam menjaga kesejahteraan pensiunan dan memperkuat daya beli mereka di tahun 2026, terutama di tengah gejolak ekonomi yang membuat harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat. Jadi di sini juga alasan strategisnya Bapak Ibu, di mana di tahun 2026 ini juga ya, kalau kita lihat bagaimana kemudian gejolak ekonomi sehingga harga-harga kebutuhan pokok semakin meningkat, maka langkah strategi yang diambil oleh pemerintah adalah melakukan strategis yang meringankan beban cicilan para pensiunan di tahun 2026 ini. Selanjutnya, dalam hal Otoritas Jasa Keuangan atau OJK turut memberikan pernyataan terkait program ini. Perwakilan OJK menyatakan bahwa program restrukturisasi merupakan penghargaan negara untuk para abdi negara. Negara ingin memastikan masa tua para pensiunan lebih tenang dan sejahtera. Jadi lagi-lagi dalam hal ini Bapak Ibu, tujuan utama kenapa kemudian program ini diluncurkan bagi para pensiunan, di sini juga disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai bentuk penghargaan negara bagi para abdi negara selama ini, dan juga untuk memastikan masa tua Bapak Ibu pensiunan lebih tenang dan sejahtera di masa yang akan datang. Berikutnya, dalam hal restrukturisasi utang jauh lebih ringan, tentu saja kita akan lihat presentasenya nanti Bapak Ibu berdasarkan informasi yang kami sajikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan pada kesempatan ini. Jadi pemerintah melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan sejumlah bank mitra resmi meluncurkan program restrukturisasi utang pensiunan. Program ini memungkinkan potongan cicilan menjadi hanya 3 hingga 4% dari dana pensiun yang diterima setiap bulannya. Jadi di sini diperkirakan Bapak Ibu terkait dengan program daripada restrukturisasi utang ini, di mana ada kemungkinan pemotongan cicilan menjadi 3-4% dari dana pensiun atau gaji yang diterima oleh Bapak Ibu setiap bulannya. Seterusnya, langkah ini jauh lebih ringan dibandingkan sebelumnya yang bisa mencapai 25 hingga 30% dari penghasilan pensiunan per bulan. Restrukturisasi utang pensiunan ini menjadi solusi bagi ribuan purna tugas yang masih menanggung beban cicilan dari masa aktif kerja mereka. Jadi ada keringanan yang jauh lebih ringan Bapak Ibu ya dari sebelumnya. Kalau kita lihat persentase sebelumnya mencapai 25 hingga 30%. Jadi kalau perbandingannya Bapak Ibu sangat jauh sekali. Kalau kita lihat tadi sampai 3-4%, tentu saja ini sebuah program yang cukup menarik dan diberikan kepada seluruh Bapak Ibu pensiunan. Nah, adapun yang menjadi syarat dan ketentuan pengajuan restrukturisasi tersebut, kita simak Bapak Ibu. Yang pertama adalah melakukan pengajuan resmi ke bank penyalur pinjaman tempat pensiunan menerima dana pensiun. Kedua, berusia di atas 60 tahun, dan ini menjadi prioritas utama pemerintah dalam program keringanan cicilan. Jadi di sini pada poin pertama ini Bapak Ibu wajib mengajukan, dan kedua harus berusia di atas 60 tahun, dan ini menjadi prioritas utama pemerintah untuk program keringanan cicilan ini. Selanjutnya tuh yang ketiga,
Sisa pinjaman harus sesuai dengan besaran dana pensiun yang diterima setiap bulan. Keempat, memiliki riwayat kredit yang baik dan tidak masuk dalam daftar hitam Bank Indonesia. Yang kelima atau terakhir, kredit sebelumnya harus diambil melalui kerjasama dengan PT Taspen atau Asabri. Nah, itu saja Bapak Ibu ya, informasi dari kami perihal program restrukturisasi utang bank masing-masing Bapak Ibu pensiunan yang akan diringankan dari presentase sebelumnya, dan semoga informasi ini bisa membantu Bapak Ibu semuanya, dan sampai jumpa pada informasi terbaru.